Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat angler ya, si petualang liar. Salam santun ya, salam satu hobi. Ya, pada kesempatan hari ini, pagi ini, saya mau sedikit berbagi ilmu ya untuk kalian semua. Bahwasanya mancing itu butuh namanya teknik ya, tidak hanya asal memancing saja. Karena kalau kita asal berangkat memancing itu sangat mungkin kurang akurat ya, kurang efektif ya. Jadi kita memang harus memancing itu harus punya teknik, harus tahu apa istilahnya lokasi spot-spotnya, dan juga umpan yang terbaik itu apa, dan kita harus bisa menghitung arus air. Jadi nggak asal mancing ya, kita nggak asal menuruti hawa nafsu, kita kepengen berangkat gitu. Jadi pada dasarnya mancing itu harus tahu kondisi air, itu yang terpenting teman-teman. Dan kali ini saya mau berbagi tips ya untuk kalian semua. Yang pertama, cara menghitung atau memahami arus air ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita mancing ya di muara atau di sungai-sungai besar yang berujung di muara, kita itu harus betul-betul memahami arus air. Ketika kita mancing asal berangkat, kita nggak tahu arusnya pelan, terlalu pelan, istilahnya ngember ya, atau matinya air juga ada matinya. Jadi atasnya itu jalan tapi bawahnya nggak jalan. Jadi ketika kita lempar pancing ya, walaupun pakai pemberat sebesar apapun dan sekecil apapun tapi kalau memang arus airnya di bawah itu mati ya itu timahnya nggak akan istilahnya mengikuti arus air. Jadi ikan pun susah makan. Jadi kita kadang-kadang juga kalau yang belum paham, ketika kita berangkat walaupun air jernih, yang kelihatan jalan arusnya, tapi ketika dilempar pancing ya, tapi kok pemberatnya di situ aja, di titik itu, nggak kemana-mana, berarti itu kurang bagus teman-teman. Jadi yang bagusnya itu arus atas jalan, yang bawah juga jalan, itu baru efektif ya teman-teman. Potensial ikan itu bermanuver ya, itu ya mengikuti arus air. Jadi saya akan juga menjelaskan ya kepada teman-teman semua, kalau kita mancing di sungai besar ataupun muara ya, yang berujung ke muara, yang khususnya air payo ya, air payo, ketika kita mau mancing kita harus menghitung tanggal ya, tanggal Jawa itu yang tepatnya pakai tanggalan Jawa. Jadi kita harus paham tentang tanggalan Jawa. Tukang mancing kalau nggak tahu tentang tanggalan Jawa itu saya rasa belum efektif ya, masih kurang kalau saya nilai. Jadi gini teman-teman, ketika kita mau berangkat ke muara, kita itu harus tahu tanggal Jawanya. Seumpama kita mau mancing kok di tanggal-tanggal Jawa yang 17, 18, 19, itu arusnya cukup kencang teman-teman. Jadi kita susah nantinya ya kalau arusnya terlalu kencang, apalagi ditambah tiupan angin ya, namanya di muara pasti angin ada aja yang datang gitu gede. Jadi kita harus cari tanggal-tanggal yang ngember, istilahnya itu dari mulai ngemberan muda, kan ada ngemberan muda, ada ngemberan tua. Kalau yang ngemberan muda itu dari mulai tanggal 6, 7, 8, 9, 10.
kalau udah itu Jawa ya, 6, 7, 8, 9, 10 Jawa. Dan kalau tanggal 11-nya itu udah air ngangkat, udah ngangkat 3. Jadi harusnya ya masih pelan, cuma kurang bagus sih kalau untuk memancing. Jadi bagusnya ya kalau nyebaran muda itu 6, 7, 8, 9, 10. Padahal kalau di apa istilahnya dipahami lagi, antara tanggal 9 dan 10 itu sebenarnya matinya air. Tapi karena sekarang alamnya udah beda ya, nggak seperti dulu ya, nggak bisa diprediksi secara pemahaman tanggal Jawa. Kadang-kadang alam itu bisa berubah, itu memang sudah wajar ya. Kalau terkadang yang diprediksi tanggal 9 kok airnya mati, tanggal 10 airnya mati, tapi ternyata arusnya kencang teman-teman. Nah itu namanya apa istilahnya, itu memang fenomena ya. Tapi kalau secara akuratnya ya 6, 7, 8, 9, 10 ya, itu arusnya memang pelan tapi jalan, jadi nggak mati airnya, tetap jalan. Cuma kalau yang udah mulai 8, 9, 10 itu memang udah pelan, nggak terlalu kenceng arusnya. Udah, ya sedang sih, nggak terlalu kenceng banget. Tapi kalau 6, 7-nya itu termasuk cukup kencang, tapi ya untuk standarnya mancing itu nggak apa-apa, itu bagus. Karena di tanggal-tanggal itu ikan juga aktif ya, mengikuti arus air, jadi ada potensial untuk kita banyak strike. Karena kalau air mati juga kayak tanggal 9-10 kan termasuk kehitungnya air mati ya, tapi kan masih jalan. Itu kalau kita pas hoki ya mungkin kan juga kita mungkin dapat banyak ya teman-teman. Jadi begitu. Kalau memberan tua ya, memberan tua itu dimulai dari tanggal 20 ya, 20, 21, 22 ya, 23, 24, 25. Nah itu tanggal tuanya ya, tanggal Jawa tuanya ya, memberan tua istilahnya itu tanggal 20 sampai 25 ya. Tanggal 26-nya udah ngangkat airnya, udah mulai ngangkat gede ya, tapi ya belum kenceng. Air kencengnya itu mulai tanggal 27, 28 itu udah mulai kencang airnya gitu teman-teman. Terus soalnya kalau tanggal Jawa itu berkaitan dengan bulan ya, bulan. Kalau yang mancing malam itu di tanggal-tanggal 6 sampai 10 Jawa itu yang malam ya, khususnya malam ya, itu bulannya muncul teman-teman. Bulannya muncul di sore hari ya, nanti di atas jam 12 ke sana nanti udah hilang bulannya ya, udah tenggelam ya. Jadi kalau teman-teman yang suka mancing malam juga itu harus bisa memprediksi tanggal Jawa juga ya. Jadi kalau binatang-binatang nokturnal ya, yang malam hari khususnya, itu kalau ada cahaya itu sensitif teman-teman. Jadi ikan mulai makan itu biasanya itu di jam-jam saat bulan itu tenggelam. Jadi kalau masih ada bulan, masih muncul, biasanya susah untuk makan ikan. Jadi begitu teman-teman. Dan sedikit berbagi ya untuk teman-temanku semuanya. Kalau mancing jenis-jenis ikan di muara ya, itu ikan terapu, baramundi ataupun kakap ya, itu memang semua pemancing tuh tekniknya beda-beda. Ada yang pakai teknik timahnya di bawah, kailnya di atas, juga ada yang teknik dasaran ya,
umpan di bawah, timahnya di atas. Jadi tergantung selera masing-masing. Tapi kalau untuk baramundi ya, untuk baramundi itu memang dia sebenarnya ikan pemalas ya. Kalau tidak, umpannya tidak aktif ya, kayak semuanya umpan udang hidup, kalau udangnya kurang energik ya, istilah Jawanya itu kurang giras, itu kurang tertarik ikan baramundi. Makanya kalau kita pakai umpan udang hidup, udangnya udah sekarat, udah mau mati, kita harus rajin menarik joran kita ya, digoyang-goyang gitu biar ada pergerakan. Jadi si baramundi itu juga tertarik dengan umpan pancing kita. Beda dengan mangrove jack, walaupun udang mati tetap dimakan karena dia ikannya aktif ya, di dalam air itu aktif. Istilahnya apa, juga kayak mangrove jack itu bisa di dasar ya, istilahnya sukanya di dasar, tapi juga kalau di break di sini lagi nggak juga sih terlalu di dasar terus. Dia juga perenang ya, perenang aktif ya, pindah ke sana kemari. Jadi ya dengan teknik apapun, kalau mangrove jack mau teknik dasaran, mau teknik yang kail di atas, timah di bawah, itu tetap sama aja kalau untuk mangrove jack. Tapi kalau untuk ikan-ikan lain kayak seperti ikan-ikan kecil ya, kayak gelama atau kupon ataupun yang lain-lainnya, itu pakai teknik dasaran aja udah cukup ya teman-teman. Dan sedikit berbagi lagi ya teman-temanku semuanya, kalau mau mancing di sungai-sungai yang berujung ke muara ya, kalau bisa itu cari di tempat yang dalam ya, yang kedalamannya di atas 7 meter ya kalau bisa. Kalau memang di situ tidak ada yang dalam ya, cari yang paling dalam. Tapi yang jelas itu yang banyak rumpon istilahnya, atau kayu-kayu yang tenggelam di situ. Biasanya ikan mangrove jack, baramundi itu suka di tempat-tempat seperti itu. Ya mungkin teman-teman untuk berbagi ilmunya pada kesempatan hari ini mungkin cukup sekian ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, juga share-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.